Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, segenap anggota Korpri yang dimuliakan Allah dimanapun berada, khususnya anggota Korpri se-Kabupaten Purworejo. Terlebih dahulu malah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi umur panjang, diberi kesehatan, kesempatan untuk belajar bersama-sama dalam agama Islam ini, meskipun melalui media sosial. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kemudahan dalam memahami agama ini dan kita diberi kemampuan untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dunia ini adalah ladang untuk bercocok tanam, bahwa melakukan amal dan perilaku yang hasilnya akan berimplikasi pada kehidupan akhirat. Saya akan menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Suatu saat Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Ada turu nama al-muflis?" Tahukah kamu siapakah orang yang dinamakan muflis itu? Orang yang bangkrut itu? Salah satu sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'." Orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya dirham, ya. Orang yang bangkrut tidak punya uang dan harta benda. Lalu Rasulullah menjawab, "Ya tidak demikian. Inna muflisa min ummati." Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku berarti ini umat Islam, ya, yang datang kepada Allah di hari kiamat bisolatin wasyamin wazakatin. Dia datang membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, tapi juga dia datang membawa juga kesalahan, yakni pernah mencaci maki orang lain, pernah menuduh atau menfitnah orang lain, pernah memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, memukul atau menyakiti orang lain. Fayu'ta hadza min hasanatihi, maka kepada orang yang dirugikan itu diberikan pahala baiknya. Fa inna futiyat hasanatuhu qabla ayyutu ma alaihi. Apabila pahala baiknya telah habis sebelum hutangnya lunas, ukhidha min khatayakum faturihat alaihi, maka diambillah dosa atau kesalahan orang lain tersebut. Summa turiha finnar, kemudian ia dilemparkan ke neraka. Jadi menurut riwayat ini menunjukkan bahwa meskipun seseorang telah melaksanakan amal kebaikan, melaksanakan sholat, puasa, zakat, maka pahala-pahala tersebut dapat habis untuk menutupi kesalahannya. Ketika dia melaporkan mengenai pahala sholatnya pada Allah, ternyata ada orang lain yang datang melaporkan, "Sebentar Tuhan, dia memang ahli sholat ketika di dunia, tetapi dia pernah mencaci maki, pernah mencela orang lain." Maka pahala salatmu itu lalu diberikan kepada orang yang dicaci maki itu. Ketika dia datang melapor dengan pahala puasanya, ternyata ada orang lain yang datang melaporkan, dia memang ahli puasa tetapi dia
pernah menfitnah saya. Kemudian pahala puasanya itu lalu diberikan kepada orang yang difitnah itu. Ketika melaporkan pahala zakatnya, ternyata ada orang yang datang juga lagi. Sebentar Tuhan, memang dia juga membayar zakat sedekah, namun dia pernah juga memakan harta saya dengan cara yang zalim. Oleh karena itu pahala zakatnya diberikan kepada orang yang dizalimi itu. Nah, seterusnya seperti itu. Apabila pahalanya sudah habis, sedang masih orang yang menuntut masih banyak, maka kesalahan atau dosa orang yang dicaci maki, yang difitnah, yang dimakan hartanya, yang disakiti, itu semuanya diberikan kepadanya. Jadi sudah pahalanya dipreteli, ditambah lagi yang menagih, yang menuntut itu masih banyak, namanya termasuk orang-orang yang bangkrut. Akhirnya dia dilemparkan ke neraka. Jadi berdasarkan hadis tersebut, marilah kita hidup di dunia yang hanya sebentar ini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Jangan mencaci, jangan mencela, jangan menghina atau mengolok-olok. Janganlah juga menfitnah, menyakiti atau berprasangka jelek pada orang lain. Dan juga janganlah kita merugikan atau memakan harta orang lain dengan jalan batil, seperti korupsi, suap dan lain-lain sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Hidup dengan baik, karena bagaimanapun juga hidup kita ini nanti pasti akan dipertanggungjawabkan, agar tidak menjadi orang-orang yang rugi atau bahkan menjadi orang-orang yang bangkrut. Mudah-mudahan kita akan boleh keberuntungan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat, dan suatu kelak kita nanti akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu anggota Korpi yang kami hormati. Nasrul Allah Bapak bin Qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.